Pada tahun 1850, ilmuwan Prancis Auguste Mariette pergi ke Mesir untuk mencari manuskrip, tapi secara tidak sengaja menemukan kepala Sphinx yang mencuat dari bukit pasir. Dia membersihkan pasir dan mendapati bahwa Sphinx itu menjaga jalan masuk ke sebuah konstruksi bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya memasuki Serapeum Saqqara. Di dalamnya ia menemukan sebuah sarkofagus granit besar dengan sisa-sisa 64 lembu jantan. Para ilmuwan masih kagum dengan teknologi yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengangkut kotak-kotak besar itu. Serapeum dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah makam bawah tanah yang dibangun untuk menghormati lembu jantan Apis yang suci di Mesir kuno. Makam ini memiliki lorong panjang, hampir 150 meter dengan ruangan batu raksasa di kedua sisinya. Beberapa sarkofagus memiliki berat rata-rata 50 mobil, dan semuanya dibuat sangat presisi dengan sudut tepat 90 derajat. Sarkofagus ini dihias indah dengan hieroglif dan ukiran yang menceritakan tentang kehidupan dan pentingnya lembu jantan Apis. Sekarang ada 24 sarkofagus yang tersisa. Di Mesir kuno, lembu jantan Apis adalah hewan sangat istimewa yang dihubungkan dengan dewa Ptah. Mereka berpikir lembu jantan ini membawa semangat dan kebijaksanaan Ptah, membantu Firaun, dan melindungi orang-orang Mesir. Para pendeta mencari tanda khusus pada lembu jantan muda untuk menemukan lembu Apis. Ini bisa berupa segitiga putih di dahinya yang melambangkan cahaya ilahi, bentuk di punggung mirip sayap burung nasar, dan bentuk skarab di bawah lidahnya yang melambangkan kelahiran kembali. Jika seekor lembu jantan memiliki tanda-tanda ini, mereka percaya ia telah dipilih oleh Ptah dan memperlakukannya seperti bangsawan. Lembu jantan yang terpilih tinggal di kuil khusus di Memphis, kota tempat mereka menyembah Ptah. Mereka menerima perawatan dan persembahan terbaik dari para pengunjung yang menginginkan berkah. Ketika lembu Apis mati, ia diperlakukan dengan sangat terhormat dan dimumikan. Ketika Mariette memasuki Serapeum, ia melihat jejak roll di lantai galeri dan menemukan 2 derek kayu horizontal. Masing-masing memiliki 8 tuas. Belakangan, penjelajah lain melihat rel ganda. Ruang-ruang pemakaman itu lebih rendah dari lantai lorong. Untuk memasukkan kotak-kotak itu ke tempatnya, para pekerja mengisi ruang-ruang itu dengan pasir sehingga sarkofagus dapat didorong lurus. Kemudian mereka perlahan menyingkirkan pasir untuk menurunkan kotak-kotak itu ke dalam ruang yang digali sempurna di batuan dasar. Sebuah tanda batu berukir yang ditemukan di Serapeum menyebut bahwa butuh waktu 28 hari untuk menempatkan satu sarkofagus dan tutupnya pada masa Ptolemeus kedua. Presisi yang sangat akurat dari sarkofagus dengan sudut 90 derajat juga memiliki penjelasan. Orang-orang Mesir kuno menulis teks, atau lebih tepatnya papirus, tentang geometri sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui perkiraan angka pi dan dapat menghitung volume piramida dengan bagian atasnya dipotong. Jika mereka bisa mengetahui matematika rumit pada masa itu, masuk akal jika mereka juga mampu mengukir permukaan yang datar sempurna 500 tahun kemudian. Semua ini terdengar cukup masuk akal, tapi beberapa berpikir ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ukuran kotak-kotak itu jauh lebih besar dari ukuran lembu, sedangkan mereka mengubur Firaun di dalam peti mati kecil yang hampir tidak muat untuk tubuh mereka. Sarkofagus terbuat dari granit dengan ketelitian yang luar biasa, padahal bisa saja menggunakan batu kapur yang akan membuat segalanya lebih mudah. Pengangkutan kotak-kotak ini tampaknya cukup sederhana, tapi hanya dalam teori. Jika satu orang mampu menarik sekitar 440 pon, maka setidaknya dibutuhkan 250 orang untuk menarik satu kotak. Terowongan di Serapeum sangat sempit, hanya sekitar 0,6 meter lebih lebar dari kotak-kotak itu sendiri. Tidak mungkin ratusan orang bisa masuk ke ruang sempit itu untuk menarik kotak-kotaknya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana cara mereka memutar kotak di koridor yang sempit, menurunkannya ke dalam ceruknya, dan menempatkannya dengan sempurna di tengah? Entah bagaimana, mereka melakukan hal ini sebanyak 24 kali, dan setiap kotak berada tepat di tengah. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu, dan tidak ada tanda-tanda jelaga dari lampu. Ini berarti mereka pasti bekerja dalam keadaan nyaris gelap gulita. Kegunaan sebenarnya dari kotak-kotak itu juga bisa berbeda. Dahulu kala, bahkan sebelum Firaun Mesir berkuasa, masyarakat setempat sudah mengetahui cara menggunakan fermentasi. Hal ini terjadi ketika organisme kecil yang disebut ragi memakan bahan-bahan tertentu, seperti pati dan mengubahnya menjadi gas dan etanol. Jadi seseorang di Mesir kuno
mungkin menaruh makanan seperti jelai, roti, dan bahkan daging di dalam kotak batu raksasa, lalu menutupnya rapat-rapat dengan penutup yang berat. Kotak batu yang diukir dari granit ini dibuat dengan sangat teliti, sehingga hampir tersegel rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar darinya. Saat ragi di dalam kotak mulai bekerja, ia menciptakan lebih banyak gas CO2. Hal ini membuat tekanan di dalam kotak. Kotak granit itu sangat kuat dan dapat menahan tekanan lebih besar daripada yang mampu ditahan oleh ban mobil. Ketika granit mendapat tekanan sebesar itu, kristal-kristalnya menghasilkan muatan listrik yang sangat kecil. Efek ini mungkin karena granit mengandung kuarsa, bahan yang bereaksi terhadap tekanan dengan cara ini. Proses ini juga membutuhkan daging atau bagian tubuh hewan, mungkin untuk membantu ragi tumbuh lebih baik. Daging mengandung asam oleat yang dibutuhkan ragi untuk terus tumbuh dan bertahan dari efek buruk etanol yang dihasilkannya. Karena tekanan di dalam kotak terus bertambah, kombinasi gas dan listrik membuat kotak-kotak ini tidak hanya menjadi lemari es kuno, tapi juga sistem energi yang kuat. Seiring waktu, tekanan di dalam menjadi begitu kuat sehingga bisa mendorong tutupnya terbuka dan gas akan keluar dengan letupan. Tapi ketika orang-orang menemukan kembali Serapeum pada tahun 1850-an, mereka menemukan gambar-gambar tua yang menunjukkan tumpukan batu di atas beberapa tutup kotak. Jadi seseorang di masa lalu mungkin coba membuat tutupnya lebih berat dengan menambahkan beban ekstra agar mempersulit tekanan gas mendorongnya terbuka. Beban ekstra ini juga berarti kristal kuarsa dalam granit bisa terus menghasilkan lebih banyak listrik di bawah semua tekanan itu. Jika seseorang membuka salah satu kotak batu ini ribuan tahun kemudian, ia hanya akan menemukan tulang-tulang sapi jantan yang diletakkan di dalam kotak. Dan itulah yang ditemukan Mariette pada tahun 1850-an. Mereka membuka Serapeum untuk pengunjung segera setelah penggalian pertama pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Wales bahkan pernah makan siang dengan para tamunya di salah satu sarkofagus. Pasir dan gempa bumi membuat situs itu tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu dapat mengunjunginya lagi dan coba memecahkan misteri itu sendiri. Dengan teknologi baru, kita bisa mendapat jawaban atas banyak misteri sejarah lainnya dalam waktu dekat. Sebuah tim ilmuwan di Field Museum of Natural History Chicago baru-baru ini menggunakan pemindai CT khusus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mumi Mesir kuno tanpa membukanya. Mereka dengan hati-hati memindahkan 26 mumi dengan gerobak khusus ke tempat parkir, di mana pemindai telah menunggu. Dibutuhkan ribuan gambar sinar X yang mendetail dari setiap mumi dan peti mati mereka. Ketika semua gambar digabungkan, tercipta gambar 3D yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kerangka, dan beberapa artefak. Para ilmuwan berharap gambar-gambar ini akan membantu mereka memahami praktik pemakaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun proses pemindaian hanya memakan waktu 4 hari, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mempelajari semua data. Namun para ilmuwan berhasil mempelajari beberapa detail pribadi tentang mumi-mumi tersebut. Salah satu mumi yang paling populer di museum ini adalah Lady Ceneta. Ia adalah seorang wanita yang hidup pada masa Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal pada akhir usia 30-an atau awal 40-an. Agar memastikan tubuhnya terlihat lengkap untuk kehidupan selanjutnya, para pembalsem menaruh isian di lehernya agar tidak runtuh. Mereka juga menempatkan mata buatan di rongga matanya agar dia memiliki mata di alam berikutnya. Dia dibungkus dengan kain linen mewah dan ditempatkan dalam peti mati yang dihias dengan indah. Hasil pemindaian menunjukkan peti mati itu dibuat dengan celah di bagian belakang yang digunakan para pembalsem untuk menyesuaikan tubuhnya. Ada juga beberapa detail artistik di permukaannya, seperti tanda pada lututnya. Sepertinya makamnya setara dengan mobil mewah kelas atas. Ceritanya ada 2 anak laki-laki kembar dari suku Maya yang gemar bermain bola. Mereka sangat jago, tapi sangat berisik saat bermain. Penguasa dunia bawah merasa terganggu dengan suara mereka dan memanggil kedua anak laki-laki itu ke dunia bawah, sebuah tempat yang disebut suku Maya sebagai Xibalba. Begitu kedua anak itu tiba di tempat suram itu, para penguasa dunia bawah memberi serangkaian ujian. Singkat cerita, kedua anak kembar yang belum berpengalaman itu gagal dalam ujian dan kehilangan nyawa mereka.
Namun itu semua tidak sia-sia. Peristiwa menyedihkan ini melahirkan sebuah pohon buah yang indah. Gak lama kemudian, seorang wanita muda melihat buah yang cantik di pohon ini dan meraih untuk memetiknya. Menurut legenda, tak lama setelah itu, ia melahirkan sepasang anak laki-laki kembar yang diberi nama Hunahpu dan Sibalengkue. Sama seperti nenek moyang mereka, si kembar ini pemain bola yang hebat, tapi mereka sama berisiknya dan penguasa dunia bawah menjadi kesal lagi. Mereka meminta sepasang anak kembar ini untuk datang dan bermain di dunia bawah dengan harapan bisa menyingkirkan keduanya juga. Ketika si kembar tiba, para penguasa mengirim mereka ke sejumlah tempat yang menakutkan. Yang pertama adalah rumah penuh kesuraman yang sangat gelap. Mereka kemudian melewati rumah pisau di mana mereka harus menghindari terluka. Si kembar kemudian menyalakan api di rumah es agar tidak kedinginan dan berlari melewati kandang jaguar di mana mereka mengelabui hewan-hewan supaya tidak dimangsa. Terakhir, mereka memasuki rumah kelelawar di mana keberuntungan mereka tampaknya telah hilang. Salah satu kelelawar berhasil membawa kepala Hunahpu, penguasa dunia bawah, kemudian menantang si kembar bermain bola dengan mereka, tapi mereka jelas tidak diuntungkan. Sibalengkue meletakkan seekor kura-kura di pundak Hunahpu untuk menggantikan kepalanya yang hilang dan mereka pun mulai bermain. Saat para penguasa terpaku pada seekor binatang di dekat lapangan, Sibalengkue mengambil kepala saudaranya dan memasangnya kembali. Si kembar pun membuat para penguasa kesal karena bisa menyamakan kedudukan. Hunahpu dan Sibalengkue terus melakukan serangkaian trik untuk para penguasa dunia bawah. Salah satunya adalah Sibalengkue melukai Hunahpu dan menghidupkannya kembali. Para penguasa sangat terkesan dengan penampilan si kembar hingga meminta keduanya melakukan trik yang sama pada mereka. Tentu saja si kembar setuju, tapi setelah melakukan trik mereka kepada beberapa penguasa, si kembar menolak menghidupkan mereka kembali. Melihat apa yang terjadi, para penguasa dunia bawah mengaku kalah dan memohon ampun, serta berjanji tidak akan mencampuri kehidupan manusia lagi. Hunahpu dan Sibalengkue merasa senang karena berhasil membalaskan dendam nenek moyang mereka dan mendapatkan penghormatan dari para penguasa. Menurut legenda, para penguasa langit sangat terkesan dengan si kembar hingga mereka dibawa untuk tinggal di langit dengan mengubahnya menjadi bulan dan matahari. Peradaban Maya adalah salah satu masyarakat pribumi yang paling dominan dalam sejarah dan cerita rakyat serta tradisi mereka masih terus ditemukan dan dipelajari hingga saat ini. Dulunya mereka tinggal di wilayah yang disebut Mesoamerika. Wilayah ini terdiri dari Meksiko modern dan beberapa bagian Amerika Tengah seperti Guatemala, Belize, Honduras, Semenanjung Yucatan, dan El Salvador. Mereka hidup dari tahun 1800 hingga 900 sebelum Masehi sampai 900 hingga 1500 Masehi. Selain legenda mereka yang mengesankan, suku Maya adalah penemu yang handal. Mereka dikenal akan kalender, sistem penulisan, metode pertanian, dan olahraganya. Tulisan mereka misalnya ditemukan dalam kondisi utuh di bangunan dan monumen batu, serta buku-buku dan tembikar yang langka. Sistem tulisan mereka lebih dari 800 hieroglif dalam berbagai kombinasi. Masing-masing tanda tersebut konon mewakili sebuah suku kata. Sistem penulisan mereka berhasil diterjemahkan secara tidak sengaja oleh Tatiana Proskoryakov, seorang wanita Amerika yang awalnya belajar untuk menjadi seorang arsitek. Karena tidak mendapatkan pekerjaan di bidangnya, dia akhirnya menjadi seorang ahli suku Maya, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan akademis di bidang ini. Dialah orang pertama yang menyadari makna simbol katak terbalik suku Maya sebagai kelahiran dan simbol sakit gigi sebagai tanggal ketika raja naik tahta. Hal ini memudahkan para ilmuwan untuk menentukan hari ulang tahun serta nama-nama penguasa dinasti Maya tertentu. Mereka juga penemu konsep nol yang dianggap sebagai salah satu inovasi terbesar dalam ilmu matematika, fisika, dan sejarah manusia. Tentu saja bahkan pada masa itu, orang-orang memahami gagasan tentang tidak memiliki apa-apa. Tapi, konsep nol sebagai angka adalah penemuan yang relatif baru.
Fakta menarik tentang suku Maya adalah mereka sangat menyukai topi. Semakin besar topimu, kamu akan terlihat semakin terpandang. Ini bukan hanya menjadi simbol fashion ya, tapi juga membuat mereka terlihat lebih tinggi yang dianggap penting untuk menunjang penampilan mereka. Suku Maya juga membuat salah satu kalender paling rumit dan kompleks dalam sejarah manusia. Kalender ini yang pertama kali menggunakan angka 0 sebagai penunjuk waktu. Kalender mereka berakhir pada 21 Desember 2012 yang membuat beberapa orang percaya itu berarti akhir dunia. Ternyata tidak demikian, kebetulan saja tanggal tersebut bertepatan dengan akhir siklus tahun suku Maya. Tapi tahukah kamu, semaju-majunya mereka dalam ilmu pengetahuan dan astronomi, mereka juga membuat beberapa kesalahan. Salah satunya adalah keyakinan mereka bahwa bumi itu datar. Teori mereka adalah keempat sudut bumi diawasi oleh dewa-dewa yang menjaga agar langit tidak jatuh di atas tanah mereka. Tapi kita patut memuji menu makanan mereka nih, karena mereka terkenal sebagai pemakan coklat. Mereka mengubah makan coklat menjadi sebuah bentuk seni, tapi minuman yang mereka buat tidak seperti coklat panas yang kita nikmati saat ini. Resep mereka meliputi pencampuran kakao dengan air, madu, cabai, tepung jagung, dan bahan-bahan lainnya untuk membuat minuman berbusa dan pedas. Ritual meminum kakao menjadi bagian penting dalam perayaan mereka. Kita belum selesai menemukan semua bagian menakjubkan dari arsitektur dan peradaban mereka. Baru beberapa tahun yang lalu, sebuah piramida bangsa Maya ditemukan di Tonina, di negara bagian Chiapas, Meksiko. Piramida ini diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun. Alasan piramida ini luput dari perhatian para arkeolog begitu lama adalah letaknya yang tersembunyi di bawah bukit yang dipercaya sebagai bukit alami. Reruntuhan dua kota bangsa Maya baru-baru ini ditemukan di negara bagian Campeche, Meksiko. Mengapa kita baru menemukannya sekarang? Itu karena keduanya tersembunyi oleh vegetasi yang sangat lebat yang membuat para arkeolog sulit menjangkaunya. Suku Maya tidak menghilang begitu saja, keturunan mereka masih ada sampai sekarang dan banyak di antaranya memilih tinggal di tanah leluhur mereka. Sebagai contoh, kamu bisa menemukan mereka di Guatemala, di mana suku Maya merupakan mayoritas penduduknya. Secara keseluruhan, kelompok etnis Maya terdiri dari orang-orang yang berbicara dalam berbagai bahasa Maya seperti Yucatec, Quiche, Quechua, atau Mopan. Mereka tidak tahu apa itu spa, tapi bangsa Maya sesekali menikmati sauna. Pondok-pondok sauna ditemukan di sekitar situs-situs Maya kuno. Pondok-pondok itu dibangun dari batu atau batu bata. Ruangan-ruangan ini merupakan bagian penting dari ritual pembersihan dan kesehatan mereka. Salah satu pondok sauna yang paling awal ditemukan di Cuelo di Belize Utara dan tampaknya sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Salah satu bagian terpenting dari budaya suku Maya adalah permainan bola yang disebut pits. Permainan ini memiliki makna politik dan spiritual. Kita bisa melihat lapangan bola di bagian-bagian penting dari situs arkeologi Maya. Tujuan utama dari permainan ini adalah memasukkan bola karet melalui lingkaran batu yang sangat tinggi tanpa menggunakan tangan. Pada dasarnya permainan ini kombinasi dari sepak bola dan bola basket. Tapi permainan ini bisa menimbulkan konsekuensi serius yang kalah terkadang bahkan bisa kehilangan nyawanya. Wah, taruhannya benar-benar tinggi. Karena permainan ini dan kebutuhan akan bola yang memantul, bangsa Maya merupakan salah satu budaya pertama yang menggunakan karet. Mereka membuatnya menggunakan lateks alami. Ada berbagai jenis karet berbeda tergantung dari bahan alami apa yang dicampurkan ke dalam lateks. Begitulah cara mereka membuat bola yang bisa memantul jauh. Sekian dulu bahasan kali ini ya. Bayangin waktu kamu 15 tahun dan lagi bosan main video game. Sebagai gantinya untuk isi waktu, kamu putusin untuk menekuni hobi lamamu, melacak kota-kota suku Maya yang hilang. Kamu sudah tahu kalau ada sejumlah peradaban kuno yang membangun satu kota penuh berdasarkan konstelasi, jadi kamu mau ngecek apa itu juga dilakukan bangsa Maya. Kamu nemu buku tentang konstelasi yang diyakini oleh para suku Maya. Terus, kamu buka Google Maps dan memetakan setiap kota kuno Maya yang sudah ditemukan sampai saat ini. Kamu mulai melihat informasi ini benar-benar cocok dan benar, kota-kota besar Maya kuno mewakili bintang-bintang paling terang dan terbesar dari konstelasi Maya. Oke, makin menarik aja nih.
Kamu berhasil memetakan lebih dari 100 kota kuno, tapi tiba-tiba kamu lihat ada yang aneh. Ada suatu area di semenanjung Yucatan, Meksiko, di mana para arkeolog telah menemukan 2 kota Maya. Tapi di peta konstelasi ada 3 bintang. Apa ini artinya di dekat sana ada kota yang hilang dan menunggu untuk ditemukan? Mungkin menurutmu ini terlalu ngayal, tapi sebenarnya ini kisah nyata loh. Kisah tadi terjadi pada seorang remaja Kanada bernama William Gathery. Bocah itu dikenal jenius di bidang sains dan bahkan pernah menang penghargaan untuk teori konstelasi yang kami kisahkan barusan. Ketika melihat kota ketiga hilang dari konstelasi ke-23 yang sedang ditelitinya, dia mulai menjelajah internet untuk mencari citra satelit yang bisa membantu dia memecahkan misteri ini. Dia meneliti foto-foto NASA, JAXA yaitu perusahaan satelit berbasis di Jepang, dan Google Earth. Foto-foto ini masih belum cukup untuk menjawab pertanyaannya, jadi dia menghubungi seorang teman di lembaga antariksa pemerintah Kanada, Canadian Space Agency. Temannya ini memberinya citra satelit tercanggih yang bisa ngasih dia jawaban yang sedang dia cari-cari. Menurut foto-foto itu, ada satu area persegi luas pas di perbatasan antara Meksiko dan Belize yang mirip puing-puing sebuah kota. William membawa foto-foto itu ke ahli penginderaan jauh, Dr. Armand LaRocque dari University of New Brunswick. Para ahli meneliti foto-foto itu secara menyeluruh dan menyimpulkan kalau area itu bisa menampung 30 bangunan dan bahkan sebuah piramida besar. Komunitas ilmiah dan arkeologi sangat tertarik dengan temuan bocah 15 tahun ini. Apa mungkin ini benar? Sedikit latar belakang nih. Kota-kota Maya yang hilang mulai digali di pertengahan abad ke-20. Sejak itu, puing-puing berbagai kota seperti Tikal, Palenik, dan Uxmal ditemukan kembali. Suku Maya adalah salah satu peradaban pra-Kolombia yang tinggal di Amerika. Mereka mulai mendiami area itu sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Para ahli percaya di masa jayanya, peradaban Maya mencakup lebih dari 40 kota dengan populasi jutaan orang. Wah, banyak juga ya! Dan kota-kota mereka menarik sekali. Peradaban mereka membentang melintasi semenanjung Yucatan, Meksiko, Guatemala, dan Belize. Sumber utama penghidupan mereka dari pertanian, jadi mereka membangun sistem irigasi kompleks di kebanyakan kota. Mereka membangun sederet bangunan upacara, piramida, alun-alun, dan bahkan lapangan untuk main bola. Bangsa Maya senang membangun piramida, mereka juga mengembangkan sistem astronomi yang maju. Dengan teknologi kuno yang mereka punya, mereka bisa memprediksi lokasi persis planet-planet seperti Venus dan Mars. Dan mereka bisa memprediksi dengan persis kapan terjadi gerhana. Karena itu metodologi yang dipakai William untuk menemukan kota Maya yang hilang ini nggak biasa, tapi sama sekali nggak ganjil. Bangsa Maya memang gemar sekali astronomi. Jadi nggak aneh kalau mereka membangun karya arsitektur besar yang ada kaitannya dengan langit, ya kan? Dan mereka bukan yang pertama melakukan ini loh. Ada cabang Egiptologi yang khusus menyelidiki bagaimana piramida Giza dibangun sejajar dengan rasi Orion. Artinya tiap piramida sengaja dibangun agar segaris dengan salah satu bintang besar di sabuk Orion. Menurut William, awal dia punya ide untuk melihat rasi Maya itu karena dia nggak paham kenapa suku Maya membangun kota-kota di tempat itu. Kebanyakan kota besar seperti Chichen Itza dan Uxmal nggak berlokasi di dekat sungai atau aliran air penting manapun. Justru kota-kota itu dibangun di tanah pinggiran dan di puncak-puncak gunung, dan ini yang bikin William bingung. Perkiraannya, mungkin ini ada kaitannya dengan astronomi. William menamakan kota yang baru ditemukannya itu Mouth of Fire atau Mulut Api. Mirip aku. Dia bahkan memenangkan penghargaan atas kerja kerasnya, tapi teorinya ini sangat diperdebatkan dalam komunitas arkeologi dan banyak ahli suku Maya berusaha membantah temuan William. Sebagian arkeolog bilang teori konstelasi itu tidak terlalu ilmiah. Anthony Evany, seorang antropolog dan astronom kenamaan, menyebut metodologi William adalah tindakan imajinasi kreatif. Dia menjelaskan gak ada cara untuk memastikan apa sebenarnya konstelasi Maya itu. Semua itu cuma hipotesis. Bantahan lain terhadap temuan William berasal dari ahli suku Maya David Stewart yang bilang bahwa objek yang teridentifikasi pada citra satelit gak lebih dari sebidang ladang jagung tua. Klaim ini didukung oleh suatu ekspedisi yang dilakukan di dekat area itu tahun 2021 ketika para arkeolog yang hadir melaporkan bahwa di area itu sama sekali nggak ada apapun.
Tapi tetap aja, ada seorang bocah berumur 15 tahun yang hampir menemukan kota maya yang hilang. Itu menarik banget menurutku. Teknik seperti yang dipakai William sebenarnya dipakai untuk menemukan peradaban yang hilang di seluruh dunia. Menurut arkeolog antariksa Sarah Parcak, citra satelit menjadi sarana penting untuk menemukan kota-kota kuno di Mesir dan tempat-tempat lain. Sarah sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjelajahi berbagai citra guna mencari tanda-tanda kemungkinan adanya kota jauh di masa lalu. Sarah bilang yang terjadi adalah kalau ada sesuatu yang tertimbun, benda itu akan tertutup entah oleh vegetasi, tanah, pasir, atau konstruksi modern lain di atasnya. Untuk menilai ada atau tidaknya sesuatu yang tersembunyi di bawah naungan vegetasi luas, dia memakai teknologi inframerah misalnya. Temuan besar terkini di Brazil juga dilakukan dengan cara serupa. Citra satelit mendeteksi suatu jaringan parit yang berasal dari tahun 200 sampai 1200 Masehi. Ini menyatakan adanya pemukiman yang bisa menampung sekitar 60.000 orang. Tapi dalam kasus ini, citra satelit memang sesuai dengan apa yang ada di daratan. Para peneliti dari University of Florida menemukan beberapa gundukan yang disertai selokan dan geoglif. Arkeolog juga menemukan puing-puing tembok yang didesain dengan hati-hati yang berpusat di sekeliling alun-alun, sangat mirip dengan jenis konstruksi yang dibangun oleh suku Maya kuno. Kemajuan dalam teknologi satelit juga memberi pencerahan baru tentang kota-kota Maya kuno yang sudah lama ditemukan seperti Tikal. Berlokasi di jantung rimba Guatemala, Tikal dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Maya kuno. Di masa jayanya, kota ini sebanding dengan kota-kota seperti London atau New York di dunia masa kini. Kota ini tersusun atas sederet monumen kompleks, banyak diantaranya diyakini sebagai makam para raja dan ketua suku. Tikal diketahui berukuran luas, tapi temuan terkini menunjukkan kalau luas kota ini mungkin 3 kali lipat luas kota yang awalnya diyakini para ilmuwan. Temuan utamanya berkisar di sekeliling benteng di batas kota itu yang menunjukkan sejauh mana bentangan kota aslinya. Berbagai penemuan baru masih terus dilakukan. Di tahun 2017, para peneliti juga menemukan petunjuk baru tentang potensi penyebab kemunduran peradaban Maya. Dengan data dari sebuah situs di Siebel yang berlokasi di sekitar 100 km di barat daya Tikal, para ilmuwan menganalisis data radiokarbon dari keramik dan penggalian arkeologi untuk memperoleh informasi baru tentang keruntuhan mendadak peradaban besar ini. Informasi ini menunjukkan alih-alih keruntuhan tiba-tiba, kemungkinan besar bangsa Maya hancur karena gelombang ketidakstabilan sosial dan krisis politik. Kejadian ini diyakini telah menghancurkan pusat-pusat kota Maya dan mulai mengakibatkan populasi suku Maya yang tercerai-berai. Kayaknya cocok nih menggali puing-puing kuno sekarang. Gimana? Kamu mau nyoba juga nggak? Piramida Agung dibuat sebagai tempat peristirahatan akhir bagi Raja Mesir kuno, Khufu. Menurut legenda, pemimpin Prancis Napoleon pernah memasuki Piramida Agung dan keluar dengan terguncang dan tampak sangat pucat. Dia tidak pernah mengungkap apa yang dilihatnya di dalam, tapi apapun itu dikatakan telah memengaruhinya selama sisa hidupnya. Saat Napoleon memasuki piramida itu, dia tentu telah melalui sebuah lorong super sempit dan menanjak. Dia kemudian memasuki lorong lain yang dikenal sebagai kamar besar. Koridor ini lebih tinggi dibanding yang sebelumnya dan juga berbatu-batu. Lalu dia sampai ke kamar raja, bagian pusat dari piramida agung itu yang dilapisi dengan balok granit besar. Tapi kamar itu tidak akan tampak semegah yang kita bayangkan. Tidak ada hieroglif yang menghiasi dinding-dindingnya karena bangsa Mesir baru mulai menghias kamar makam piramid jauh sesudahnya. Makam Firaun yang terletak jauh di dalam piramida pasti juga penuh dengan harta karun, mulai dari bongkahan emas sampai perhiasan paling mahal sedunia. Tapi ini semua mungkin sudah dijarah sejak lama. Satu-satunya yang tertinggal hanyalah sarkofagus besar yang pernah berisi mumi raja. Napoleon juga pasti telah melewati kamar ratu. Tapi kemungkinan besar di ruang ini tidak ada ratu, karena piramida dibangun untuk satu orang saja. Ada berbagai terowongan misterius yang mengarah dari sini. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti untuk apa terowongan itu.
Dan itu bukan satu-satunya hal misterius atau seram yang mungkin telah dilihat Napoleon, karena sudah banyak kisah-kisah tentang Firaun yang meninggalkan kutukan kuno di piramida. Banyak piramida memiliki peringatan yang ditulis di luarnya, menyatakan hal menakutkan yang akan terjadi kepada orang yang memasuki dan mengganggu ketenangan. Kita mungkin tidak tahu apa persisnya yang ditemukan Napoleon di dalam piramida agung yang sangat membuatnya ketakutan. Tapi kita tahu pasti apa yang ditemukan di makam Tutankhamun. Tutankhamun adalah Firaun Mesir kuno yang baru berumur 8 atau 9 tahun saat naik tahta. Dia menjadi fenomena budaya saat makamnya ditemukan hampir sama sekali utuh pada tahun 1922. Piramidanya terdapat di lembah para raja di Thebe, Luxor modern yang berlokasi di Mesir. Tidak seperti piramida agung, makam Tutankhamun penuh dengan dekorasi dinding. Dinding-dinding itu mengisahkan bahwa dia akan pergi menuju alam akhirat melalui dunia bawah. Orang Mesir percaya semua orang akan menempuh perjalanan ini, maka mereka akan mengisi makam dengan berbagai benda dan lukisan untuk membantunya sampai ke sana. Ada juga mantra-mantra yang dicat di dinding. Mereka percaya ini akan membantu orang melalui alam berikutnya. Perjalanan ini akan sangat panjang, dan karena itu, bangsa Mesir kuno juga akan mengisi piramida dengan makanan. Ada 8 keranjang buah di piramida Tutankhamun. Mereka bahkan menemukan semacam buah bernama gingerbread. Kamar-kamar itu penuh dengan perabot, patung-patung, pakaian, dan tongkat di antara banyak benda lainnya. Kemungkinan kamu juga akan menemukan banyak pakaian dan perhiasan mahal di dalam piramida itu. Bangsa Mesir kuno ingin nenek moyang mereka bepergian ke alam akhirat dengan bergaya. Mereka memasukkan Tutankhamun ke dalam tempat peristirahatan terakhirnya bersama lebih dari 50 potong pakaian yang semuanya bermutu terbaik. Ada tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak sekali perhiasan. Gelang, liontin, kalung, cincin, dan jimat skarab untuk perlindungan. Semuanya ditemukan di dalam, masing-masing terbuat dari emas atau batu berharga. Ada juga kipas yang terbuat dari bulu burung unta agar Firaun tetap sejuk dalam terik matahari Mesir yang panas. Tapi sebenarnya, suhu di dalam piramida tidak pernah melebihi 20 derajat Celcius. Bangsa Mesir kuno membangun sistem AC super sejuk yang belum kita pahami sepenuhnya sampai hari ini. Piramida Tutankhamun juga berisi sekitar 130 tongkat yang terbuat dari kayu eboni, gading, perak, dan emas untuk membantunya dalam perjalanan. Ada 3 kereta yang disembunyikan kalau dia lelah berjalan. Mereka juga menaruh 11 dayung perahu di dalamnya, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan perahu. Piramida itu penuh dengan wewangian dan parfum kesukaan Firaun. Dalam ekskavasi piramida Tutankhamun, jelas bahwa tempat itu telah dirampok di masa dahulu. Ada kerusakan di pintu dan jejak-jejak minyak yang tersisa di stoples kosong. Sepertinya ada yang menjara piramida itu untuk mengambil emas, wewangian, parfum, dan minyak yang ditinggalkan bagi Raja Tut. Masih ada sedikit parfum yang terbuat dari minyak kelapa dan kemenyan yang ditinggalkan dalam sebuah botol. Tampaknya Firaun Tutankhamun suka permainan papan. Ada 1 set permainan senet mini dari gading. Meski tidak tahu pasti cara memainkannya, kita tahu bahwa ini semacam permainan backgammon versi Mesir kuno. Ada 2 pemain dan tujuannya adalah menjatuhkan lawan dari papan. Tapi gak yakin juga mumi Tutankhamun ini mau main sama siapa. Bangsa Mesir kuno punya beberapa ritual yang tampak sangat aneh bagi kita. Misalnya, mereka dulu mencukur alis kalau kucingnya mati. Jadi, gak heranlah ya kalau mereka memasukkan barang-barang ganjil ke dalam piramida. Para arkeolog menemukan sekumpulan kucing dan kumbang skarab yang dijadikan mumi dalam piramida yang berasal lebih dari 4.000 tahun lalu. Semua itu ditemukan di piramida Saqqara yang berada di sebelah selatan Kairo. Mereka juga menemukan banyak perangkat make up dan cermin di dalamnya. Make up dipakai dengan bangga oleh pria dan wanita di masa Mesir kuno. Eyeliner adalah salah satu kosmetik yang paling populer. Batu Rosetta adalah salah satu penemuan terbesar dalam piramida. Batu ini ditemukan oleh Napoleon Bonaparte dan timnya. Itu adalah batuan granit hitam yang berasal dari tahun 196 sebelum Masehi. Batu itu bertuliskan huruf Yunani, demotik, dan hieroglif. Saat diterjemahkan pada tahun 1822, kita mendapatkan kunci untuk memahami hieroglif Mesir kuno untuk pertama kalinya. Penemuan mumi Ratu Hatshepsut pada tahun 1903 mengubah pemahaman kita tentang bangsa Mesir selamanya. Setelah ratu ini meninggal, penerusnya, Satmusi ketiga, menghilangkan hampir semua bukti kekuasaannya.
Jadi pada dasarnya, kita tidak tahu apa-apa tentang pemimpin besar wanita Mesir yang pertama. Dia sekarang telah menjadi salah satu dari sedikit Firaun wanita paling ternama di Mesir. Firaun Khufu bahkan memiliki sebuah perahu lengkap di dalam piramidanya. Para arkeolog menemukan lebih dari 1.200 puing perahu raksasa di dekat piramida agung di Giza. Mereka menyusun kembali perahu itu dan panjangnya mencapai 45 meter. Kemungkinan besar ini adalah perahu matahari yang didesain untuk mengangkut raja yang dibangkitkan beserta Dewa Ra. Fakta seru, piramida Giza adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang tersisa. 6 keajaiban lain adalah Taman Gantung, Colossus, Kuil Artemis, Mausoleum, Mercusuar Alexandria, dan Patung Zeus. Piramida ini juga merupakan struktur buatan manusia tertinggi di dunia selama 3.800 tahun, dan ini adalah piramida terbesar di Mesir. Pembangunannya membutuhkan 2,3 juta balok batu kapur, dan sebagiannya berbobot sampai 80 ton. Butuh 100.000 pekerja dan waktu 23 tahun untuk membangunnya. Tingginya yang asli adalah 147 meter. Pada tahun 2017, para arkeolog menemukan sesuatu yang aneh dari piramida agung Mesir. Ada ruang kosong tersembunyi dengan panjang setidaknya 30,5 meter, dan tidak ada yang tahu persis kenapa tempat itu ada di sana dan untuk apa. Ruang kosong aneh itu adalah struktur dalam pertama yang ditemukan dalam piramida berumur 4.500 tahun itu sejak tahun 1800-an. Para ilmuwan memakai sinar kosmik untuk mendeteksi lubang besar itu, tapi sampai sekarang belum diketahui apa isinya. Bangsa Mesir kuno sangat berhati-hati membangun piramida. Segalanya ditempatkan secara strategis serta logis secara struktural. Jadi sangat tidak mungkin ruang kosong ini disebabkan balok yang jatuh seiring waktu. Banyak piramida juga berisi patung model kecil yang disebut Ushapti. Ini mewakili para pembantu. Dipercaya patung-patung itu akan hidup melayani Firaun di dunia akhirat. Tapi luar biasa rasanya, semua benda ini bisa masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan itu sebenarnya tidak lapang, dan sebagian besarnya cuma terdiri dari batu. Misteri seputar peradaban kuno selalu memicu banyak teori konspirasi, dan sebagian diantaranya memang sangat menarik hingga bikin banyak orang mempercayainya. Tapi yang jelas, dari sekian banyak teori konspirasi tersebut, nggak ada satupun yang pernah dirahasiakan. Atau mungkin kitanya aja yang nggak tahu. Sepanjang sejarah, CIA telah melakukan banyak hal janggal untuk menjaga keamanan nasional di Amerika Serikat. Tapi pastinya, kamu nggak akan ngira kalau sebuah buku bisa jadi ancaman nasional dan internasional kan? Nah, belum lama ini, CIA membeberkan sebagian isi buku tentang peradaban kuno yang telah lama hilang, beserta penyebabnya. Buku misterius ini ditulis pada tahun 1963 oleh Chen Thomas. Dan menurut rencana, buku ini akan diterbitkan oleh Emerson House pada tahun 1965. Tapi kemudian, CIA mengintervensi. Entah gimana ceritanya, mereka menganggapnya sebagai buku rahasia, kemudian membatalkan penerbitannya. Pada tahun 2013 lalu, buku ini dideklasifikasi atau sederhananya dibuka untuk umum atas dasar Undang-Undang Kebebasan Informasi. Dan baru pada tahun 2016, isinya dirilis ke ranah publik. Perilisan ini langsung mengundang banyak pertanyaan. Versi asli dokumen ini setebal 284 halaman, tapi PDF yang dirilis telah disensor hingga tebalnya tinggal 57 halaman. Itu sih cuma seperlimanya aja. Nah, sebelum dikonsumsi publik, dokumen ini diedit sedemikian rupa hingga kita nggak akan tahu banyak halamannya telah dihapus. Tapi kenapa buku ini sangat dirahasiakan ya? Nggak ada yang tahu juga. Sang penulis punya imajinasi tingkat tinggi dan dia sangat menyukai peradaban kuno. Gagasannya memang sangat menggelitik sih, tapi sebagiannya juga nyeleneh. Menurutnya, bumi kita selalu terkunci dalam siklus pergeseran kutub. Dia juga meyakini kalau pergeseran kerak bumi telah memicu kepunahan massal di banyak peradaban. Petaka ini terjadi lebih dari 6.000 tahun yang lalu, sebelum bangsa Sumeria muncul. Dia percaya kalau peristiwa ini lebih bersifat destruktif daripada hantaman meteor. Teorinya ini didasarkan pada sejumlah artefak yang ada di seluruh dunia yang baru tersingkap beberapa tahun terakhir ini. Tapi aku nggak akan mengulasnya terlalu detail. Buku ini ngejelasin soal kepunahan massal yang terjadi di akhir zaman es.
Saat itu, lapisan es setebal 3,2 km lenyap dari Eropa Utara, Amerika Utara, dan Kanada, sehingga menyebabkan 100 spesies punah. Kira-kira begitulah hipotesis dari si pengarang. Dia meyakini ada pergeseran kutub geomagnetik yang memicu perubahan. Kemudian, terjadilah bencana besar di atmosfer dan kerak bumi, dan akhirnya menyebabkan kepunahan pada banyak peradaban. Meskipun pergeseran kutub geomagnetik beneran terjadi, prosesnya nggak berlangsung singkat. Dan menurut para saintis, ini cuma terjadi tiap ratusan tahun sekali. Tapi ini agak lebih rumit daripada kedengarannya. Kita tahu lah ya, kalau kutub utara berada di sebelah utara Alaska dan kutub selatan berlokasi di Antartika agak ke tengah. Nah, ini yang dinamakan dengan kutub geografis dan posisinya selalu di utara dan selatan. Tapi di zaman dulu, kutub magnetik bumi pernah kebalik. Jadi kalau kamu ngebaca Kompas sekitar 700.000 tahun yang lalu, jarumnya malah menunjuk ke Antartika, bukan ke arah utara. Pengarang buku ini punya teori lain. Dia meyakini kutub utara dan selatan bumi akan bergeser tiap 12.000 tahun. Jadi bukan dalam rentang waktu ratusan tahun. Selain itu, peristiwa tersebut cuma berlangsung dalam hitungan jam, sehingga menyebabkan petaka dahsyat. Menurut perkiraannya, hal peristiwa ini disebabkan oleh ledakan di dalam inti bumi. Kemudian kutub magnetiknya langsung kebalik dan kerak bumi ikut bergerak. Si pengarang juga memaparkan kalau bencana destruktif ini telah membuat banyak daratan di bawah laut kemudian naik ke atas permukaan air. Dan peristiwa ini cuma berlangsung selama beberapa jam. Nah, ini nih yang menggelitik. Dia juga nyebutin kalau pegunungan Andes Peru masih berada di bawah laut sebelum pergeseran kutub bumi terakhir terjadi. Tapi kok kedengarannya agak mengada-ada ya? Ketinggian Andes saat ini kurang lebih 6.700 meter di atas permukaan laut. Dan bukti pendukung klaim tersebut mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Para saintis nemu tulang belulang ikan paus beserta fosil berumur jutaan tahun di puncak pegunungan Andes dan Himalaya. Buku ini juga ngejelasin kalau penurunan suhu bumi selama peristiwa Dryas Muda telah memicu gangguan arus teluk. Makanya, sang pengarang juga nyebutin sejumlah bukti menarik untuk mendukung teorinya. Ternyata, ada mamut beku yang terjebak di dalam bongkahan es saat mulut mereka masih melahap makanan. Misterius banget kan? Padahal mamut termasuk hewan yang bisa bertahan hidup di zaman es. Kenapa tubuh mereka bisa cepat beku oleh es ya? Agak membingungkan juga ya. Dokumen tersebut juga nyebutin piramida Giza sebagai misteri. Piramida ini tersusun atas 2,5 juta balok batu yang ditumpuk dengan penuh perhitungan. Lebarnya hampir 230 meter dan tingginya lebih dari 137 meter. Bahkan sampai saat ini, kita masih belum tahu proses pembuatannya karena desain internalnya lumayan rumit. Bagian dalam piramida ini nggak seperti piramid lain, dan di situ nggak ada mumi, meskipun banyak mitos telah berseliweran. Menurutmu gimana? Aneh kan? Tapi nggak cuma itu aja. Di semua piramida, nggak ada hieroglifnya. Dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Wah, gimana tuh maksudnya? Jadi, di dalam hieroglif juga nggak ada piramida atau struktur lain mirip piramida. Menurut Chan Thomas, piramida telah dibangun ratusan tahun sebelum bangsa Mesir oleh suatu peradaban yang telah punah. Nah, di buku yang sama, dia juga nyebutin bangsa Yunani. Dia bilang, di Yunani pernah ada ras manusia kuno yang juga telah punah. Mereka sangat tinggi, bermata biru, dan berambut pirang. Chan Thomas juga nambahin kalau bangsa ini punya teknologi canggih yang nggak dikenal oleh bangsa Yunani di masa kejayaannya. Oke lah, daripada ngelantur terlalu jauh, mending kita bahas juga misteri lain. Inilah kuil di Baalbek, Lebanon, dengan balok raksasanya. Batu ini juga digunakan untuk membangun Heliopolis dan kuil di Roma. Fondasinya terbuat dari batu Trilitan seberat 900 ton. Dan menurut si pengarang, struktur tersebut bisa ngebuktiin adanya peradaban kuno berteknologi maju yang telah hilang. Kebanyakan arkeolog mengklaim struktur batu ini dibuat oleh bangsa Romawi, tapi nggak ada bukti pendukungnya. Bangsa tersebut nggak punya teknologi untuk membuat atau mengangkut batu ini. Bisa jadi mereka telah membuatnya langsung di lokasi saat itu juga. Bener nggak?
Tapi semua batu ini juga diangkat setinggi 9 meter, kemudian disusun berdampingan dengan penuh presisi. Dan malahan, balok batu di puncak Heliopolis Lebanon bisa seberat 800 ton. Yang satu ini juga pasti bikin kamu kaget. Bangsa Romawi nggak mengklaim batu tersebut sebagai buatan mereka. Mereka memang sudah membangun bagian sampingnya, tapi nggak tahu menahu soal batu fondasi yang super besar plus berat itu. Ken Thomas juga nyebutin poin menarik terkait jarak ibu kota Romawi dengan Baalbek di Lebanon. Kenapa orang Romawi bikin batu monolitik raksasa di area yang sangat jauh dan terpencil dari ibu kota mereka? Apalagi mereka juga nggak mengklaim batu itu. Kan aneh banget. Kita lanjut ke misteri lain aja yuk. Nah, kita sudah sampai di Pulau Paskah yang berlokasi di tengah Samudra Pasifik. Si pengarang mempertanyakan sebab musabab pulau ini ditemukan pertama kali, padahal lokasinya sangat terpencil. Di sana ada banyak patung Moai yang syarat dengan misteri. Kira-kira siapa ya yang udah bikin patung itu dan apa tujuannya? Kita juga masih belum tahu proses pembuatannya, pengangkutannya, dan penempatannya di lokasi tersebut. Menurut dokumen rahasia ini, Pulau Paskah merupakan bagian dari benua yang hilang bernama Mew. Benua ini telah tenggelam di Samudra Pasifik dalam sebuah bencana yang dipicu oleh pergeseran kutub bumi. Dokumen ini juga menjelaskan kalau benua Mew seukuran Amerika Selatan, dan Pulau Paskah ini cuma bagian kecilnya aja yang masih tersisa. Si penulis meyakini hal serupa juga terjadi di kota Atlantis yang hilang itu dengan mengutip Plato. Dia bilang kalau seluruh kota Atlantis tenggelam sampai berkilo-kilometer di bawah laut cuma dalam waktu 1 hari. Cerita ini memang sangat menarik ya, tapi menurut sains, pergeseran kutub yang memicu kepunahan seluruh peradaban nggak akan mungkin terjadi. Bayangin, kamu menemukan sebuah kota kuno tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumahmu. Pada 1963, seorang pria di provinsi Nevşehir, Turki, melakukan hal tersebut. Dia sedang merenovasi rumahnya. Dia menemukan dinding di ruang bawah tanahnya dan menemukan sebuah ruangan misterius. Dia terus menggali dan melihat sebuah terowongan. Inilah awal mula ditemukannya kota bawah tanah, Derinkuyu. Derinkuyu adalah salah satu permukiman bawah tanah bertingkat terdalam di Kapadokia dan di seluruh Turki. Mahakarya teknik ini punya 8 tingkat. Penduduk yang tinggal di lantai-lantai tersebut punya akses ke gudang bawah tanah, area penyimpanan, kapel, sekolah, ruang belajar, dan struktur lainnya. Semua lantai dihubungkan oleh jaringan terowongan yang luas. Kota bawah tanah ini dibangun sebagai tempat berlindung. Kamu nggak bisa melihat konstruksinya dari luar. Kedalamannya sekitar 85 meter. Kompleks ini cukup besar untuk menampung sekitar 20.000 orang, ditambah ternak dan persediaan makanan. Ada juga lubang ventilasi sepanjang 55 meter. Orang-orang menggunakannya untuk ventilasi dan sumur. Sumur ini memasok air untuk penduduk desa yang tinggal di permukaan dan mereka yang bersembunyi di kota bawah tanah. Menariknya, mereka yang tinggal di lantai bawah bisa memutus pasokan air untuk lantai atas dan bawah tanah. Hal ini membuat air tetap aman dari potensi keracunan. Tempat itu dirancang untuk perlindungan. Terowongan-terowongan tersebut bisa diblokir dari dalam dengan pintu batu bundar yang besar. Lorong-lorongnya sangat sempit. Penyusup harus memasuki terowongan satu persatu. Sepertinya mereka sudah memikirkan segalanya di abad ke-7 sebelum Masehi. Arkeolog percaya bangsa Frigia adalah yang pertama kali membangun tingkat-tingkat tersebut. Setelah mereka, struktur ini digunakan dan disempurnakan pada zaman Romawi. Saat itulah kapel-kapel ditambahkan. Namun, masa keemasan Derinkuyu terjadi pada era Bizantium. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa membuat terowongan seperti itu ya? Batu yang mereka pahat nggak biasa, yaitu batu vulkanik yang lunak. Batu ini muncul karena proses geologi yang dimulai jutaan tahun yang lalu. Letusan gunung berapi menutupi daerah itu dengan abu tebal. Abu tersebut kemudian mengeras menjadi batuan lunak ini. Ketika kekuatan alami angin dan air mengikis bagian yang lebih lunak, hanya elemen keras yang tersisa. Fakta menarik, cerobong asap Pri juga terbuat dari batuan vulkanik yang berbentuk rumit, tapi mereka terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Aku masih di Turki nih, namun kali ini tujuanku adalah Çanakkale, tempat di mana mitos menjadi nyata. Selama 3000 tahun, orang-orang percaya bahwa Iliad karya Homer adalah fiksi dan Troy nggak pernah ada. Pada tahun 1863, semuanya berubah.
Ekspatriat Frank Calvert menemukan reruntuhan kuno di Turki bagian barat. Dia yakin reruntuhan itu berasal dari kota kuno Troy. Henrik Skillman meneliti daerah ini pada 1868. Saat itulah Troy melihat sinar matahari lagi setelah berabad-abad lamanya. Troy punya lapisan-lapisan yang kompleks. Selama bertahun-tahun, 9 kota kuno dibangun di atas satu sama lain. Sejarawan bilang daerah ini terletak strategis di antara Eropa dan Asia, sehingga menjadi pusat perdagangan dan budaya yang makmur. Posisi strategis ini membuat Troy menarik sepanjang sejarah. Setelah konflik Troy, kota ini ditinggalkan antara tahun 1100 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Kemudian pemukiman Yunani menemukan kembali daerah itu, dan Alexander Agung memerintah di sana. Bangsa Romawi kemudian menginvasi kota ini. Ngomong-ngomong soal peristiwa ini, hal pertama yang akan kamu lihat saat mengunjungi situs ini adalah replika kuda Troya dari kayu yang diambil dari sebuah film pada tahun 2004. Perhentian berikutnya adalah Lothal. Pada 1950-an, Lothal dan beberapa situs harapan lainnya ditemukan di India. Provinsi-provinsi baru ini memperluas batas-batas peradaban lembah Indus. Lothal merupakan bagian penting dari peradaban Harapan. Lothal punya ladang kapas dan sawah yang luas. Ditambah lagi, kota ini punya sebuah pabrik pembuatan manik-manik. Manik-manik dibuat dari batu semi mulia, seperti batu akik. Banyak dari manik-manik ini kemudian ditemukan di Mesopotamia, yang menjadi bukti Lothal adalah pelabuhan perdagangan yang berkembang pesat. Arkeolog percaya kota ini merupakan bagian dari rute perdagangan kuno. Jejak pertanian ada. Jejak perdagangan ada, apalagi sisa-sisa bangunan tempat tinggal, jalan, trotoar, pemandian, dan saluran air. Beberapa perencanaan kota yang nyata, dan contoh-contoh yang mengesankan dari urbanisasi awal. Kota itu dibangun dengan baik. Ada rumah-rumah modern. Beberapa di antaranya punya 6 kamar, kamar mandi, halaman yang luas, dan bahkan beranda. Lothal juga punya dermaga tertua di dunia. Dermaga ini menghubungkan kota dengan sungai Sabermati dan rute perdagangan. Kota Maya kuno, Calakmul, terletak di Meksiko Selatan di hutan tropis Tierras Bajas dari 500 Masehi hingga 800 Masehi. Calakmul adalah rumah bagi lebih dari 50.000 orang. Terdapat sebuah alun-alun pusat yang dikelilingi distrik-distrik luar. Dan kalau kita menghitung jumlah penduduk di daerah luar dan yang tinggal di pusat kota, Calakmul punya populasi lebih dari 1,5 juta orang. Itu adalah sebuah kota yang layak huni selama 12 abad. Tempat ini diyakini punya lebih banyak konstruksi daripada permukiman Maya lainnya yang digali di wilayah tersebut. Setelah tahun 1000 Masehi, peradaban Maya di sana mengalami keruntuhan. Permukiman yang dulunya merupakan pusat Mesoamerika hampir sepenuhnya ditinggalkan. Kota kuno ini berada di jantung hutan tropis terbesar kedua di Amerika. Situs ini terpelihara dengan baik. Jadi, kalau kamu mengunjunginya hari ini, kamu akan bisa membayangkan seperti apa kehidupan di zaman Maya kuno. Peninggalan kota ini meliputi kompleks arsitektur dan monumen pahat, sistem pertahanan, tambang, fitur pengelolaan air, teras pertanian, piramida kuil yang besar, dan istana. Belum lagi berbagai ornamen tubuh dan benda-benda lain yang menyertainya. Hal ini membuktikan masyarakat yang terorganisir dengan negara yang kompleks hidup di hutan tropis ini. Bangsa Maya menggambarkan alam dalam lukisan, tembikar, patung, ritual, dan bahkan makanan mereka. Waktunya beralih ke tempat yang dikira orang nggak benar-benar ada. Kota Tonis Heralion hanya muncul dalam beberapa prasasti dan teks kuno. Ternyata kota ini telah menunggu untuk ditemukan selama ribuan tahun. Ilmuwan mencari di sebagian besar pantai Mesir. Namun, kemudian arkeolog Frank Godio dan timnya mendeteksi sebuah wajah kolosal yang menatap mereka dari bawah air. Kota kuno Heralion ditemukan benar-benar tenggelam 6,5 km di lepas pantai Alexandria. Di dalam reruntuhan kota yang hilang itu, terdapat 64 kapal, 700 jangkar, dan harta karun berupa koin emas. Arkeolog menganggap patung setinggi 5 meter dan reruntuhan kuil sebagai temuan terpenting yang ditemukan oleh ekspedisi tersebut. Saat itu, kota ini punya upacara dan perayaan yang berlangsung di Kuil Amun.
Reruntuhan dan artefak tersebut terbuat dari granit dan diorit, sehingga kondisinya masih bagus bahkan setelah bersentuhan dengan air selama berabad-abad. Reruntuhan ini memberikan sekilas gambaran tentang bagaimana kehidupan 2300 tahun yang lalu di salah satu pelabuhan perdagangan terpenting di dunia. Kota ini punya jaringan kanal. Kamu bisa menganggapnya sebagai Venesia Mesir kuno. Kanal-kanal tersebut menghubungkan banyak pelabuhan dan tempat berlabuh yang terpisah. Menara, kuil, rumah, dan bangunan lainnya juga dihubungkan oleh jembatan loh. Tunis, Sierra Leone adalah pelabuhan utama negara itu untuk perdagangan internasional dan pengumpulan pajak. Nggak ada yang benar-benar tahu bagaimana kota ini bisa tenggelam, namun arkeolog menghubungkannya dengan penyebab alami. Pada akhir abad kedua sebelum Masehi, kemungkinan besar setelah banjir, Heralian terendam air. Kemudian Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander Agung, menjadi lebih jaya daripada Heralian. Sebelum ketenaran Alexandria, Heralian adalah pelabuhan utama untuk masuk ke Mesir. Jadi setelah bencana, banyak kapal yang menuju Heralian harus mengubah rute mereka dan pergi ke Alexandria. Heralian kehilangan kejayaannya hingga ditemukan kembali pada tahun 1933. Mesa Verde adalah sebuah taman nasional Amerika di Colorado. Taman ini merupakan cagar arkeologi terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 5.000 situs, termasuk 600 hunian di tebing. Mesa Verde berarti meja hijau dalam bahasa Spanyol. Nama ini berasal dari bentuk pegunungan di daerah tersebut, dengan puncak yang datar dan sisi yang curam. Taman ini merupakan situs arkeologi ancestral Puebloan. Mulai dari 7500 sebelum Masehi, sekelompok orang Indian Paleonomaden secara musiman tinggal di Mesa Verde. Mereka adalah pemburu, pengumpul, dan petani. Mereka membangun pueblo pertama di wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-12, orang Mesa Verde mulai membangun tempat tinggal di tebing yang sangat besar, yang sekarang menjadi bangunan paling terkenal di taman ini. Sejak Plato menulis tentang alegori Atlantis, umat manusia menjadi tertarik dengan kemungkinan ditemukannya peradaban bawah laut yang sangat berkembang. Mau ikut bersamaku menjelajahi beberapa situs bawah laut bersejarah? Yuk kita lihat apa saja yang bisa kita cari tahu tentang peradaban kuno. Yang pertama dalam daftar kita adalah tempat yang disebut Stonehenge bawah air. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan tumpukan batu misterius yang membentang berkilo-kilometer di bawah perairan Danau Constance di perbatasan Swiss, Jerman, dan Australia. Para arkeolog mulai menjelajahi situs ini pada tahun 2015, tapi mereka belum berhasil mengungkap apa sesungguhnya kegunaan batu-batu itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ada garis panjang 20 km yang berdiri dari 170 tumpukan batu buatan manusia di bawah Danau Constance. Para ilmuwan mengatakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan hasil kerjasama dari beberapa desa. Situs batu itu mungkin digunakan untuk tujuan bersama. Formasinya sangat besar. Beberapa di antaranya memiliki lebar lebih dari 3,5 meter. Penemuan yang paling menakjubkan sejauh ini adalah bahwa situs ini berasal dari sekitar 5.500 tahun lalu. Nah, apa yang sedang dilakukan manusia pada masa itu? Saat itu adalah masa-masa terbaik dari zaman batu. Manusia mulai membuat artefak dari batu dan menggunakannya untuk berburu dan makan. Bisakah kamu bayangkan seperti apa bentuk pisau dan garpu pada masa itu? Bukan suatu kebetulan bahwa para ilmuwan menyebut situs ini sebagai Stonehenge bawah laut. Kedua situs ini diyakini dibangun pada periode waktu yang sama. Stonehenge dibangun pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Keduanya memiliki ciri khas yang sama, yaitu monumen batu yang dibangun melingkar. Belum lagi fakta bahwa para ilmuwan juga belum mengerti kenapa nenek moyang kita merasa perlu membangun monumen seperti Stonehenge. Nah, misteri Danau Constance pun belum terpecahkan. Siapakah orang-orang zaman Neolitikum dari daerah ini? Dan untuk tujuan apa mereka bersusah payah membangun situs batu yang sangat besar ini? Selanjutnya, kami akan mengajakmu untuk melakukan tur ke Pulau Ryukyu di lepas pantai Jepang. Kamu akan menyelam jauh ke dalam menuju sebuah situs arkeologi. Tapi perlu kuperingatkan, perairan Samudra Pasifik jauh dari kata tenang. Nggak butuh waktu lama sampai kamu melihat sebuah struktur besar berkat sinar matahari yang menembus hingga dasar laut.
Awalnya, ini terlihat seperti reruntuhan Machu Picchu yang terletak di belahan bumi lain di Peru. Saat mendekati situs ini, perlahan kamu akan mengenali bentuknya. Sebuah struktur berbentuk piramida, lengkungan, tangga, sesuatu yang bisa saja merupakan istana atau kastil. Mungkinkah ini tanda adanya aktivitas manusia? Yang baru saja kamu lihat sekarang dikenal sebagai Monumen Yonaguni. Monumen ini juga dikenal sebagai Atlantisnya Jepang. Keseluruhan monumen ini seukuran 5 lapangan sepak bola dan setinggi bangunan 5 lantai. Fitur yang paling mengejutkan adalah terasnya yang luas. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni mungkin telah berusia 10.000 tahun. Tapi kebenaran mengenai apakah itu struktur buatan manusia atau formasi alami masih diperdebatkan. Bagi ahli geologi kelautan terkemuka Jepang, Profesor Masaaki Kimura, Yonaguni adalah warisan peradaban yang hilang. Kimura telah menyelam ke dasar laut untuk menjelajahi reruntuhan itu sebanyak lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, ada tanda-tanda yang jelas dari aktivitas manusia di bawah sana. Di permukaan monumen, ada cekungan berbentuk segitiga yang merupakan simbol sejarah air mancur di wilayah tersebut. Ada juga penyu raksasa yang diukir di sisi timur bangunan. Dan menurut Kimura, penyu memiliki makna budaya yang penting. Beberapa peralatan dari batu berhasil ditemukan di situs ini. Perkiraan usianya sekitar 10.000 tahun. Tapi nggak semua ilmuwan mendukung teori ini. Bagi banyak orang, Yonaguni adalah hasil dari erosi selama ribuan tahun. Fakta bahwa monumen ini terbentuk dari sebuah batu besar membuat mereka percaya bahwa itu bukanlah buatan manusia. Tepian yang rata dan permukaannya yang datar menyerupai formasi alami di Irlandia Utara yang dikenal sebagai Giant's Causeway. Pilar-pilar basal tampak seperti reruntuhan istana, tapi sebenarnya itu adalah hasil dari aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Sekarang kita terbang ke wilayah pesisir Yunani, 4 jam perjalanan dari Athena. Tepatnya, kita berada di semenanjung Peloponnese. Kamu membersihkan snorkel lama dan pergi menyelam di hari yang cerah. Beberapa saat setelah menyelam, kamu mulai melihat pola di dasar laut, sekitar 4 meter di bawah permukaan. Siluet objek yang gak asing mulai muncul satu persatu. Saat melanjutkan berenang, mulai tampak sesuatu yang mirip dengan struktur sebuah kota. Apa kamu bertanya-tanya bagaimana air bisa merendam seluruh kota? Batu-batu tersusun sempurna menjadi apa yang tampak seperti fondasi bangunan. Inilah Pavlopetri, kota kuno yang mungkin baru pertama kali kamu dengar. Situs ini ditemukan oleh Nicholas Fleming, seorang ahli kelautan Inggris. Saat dia berlibur di Yunani, dia sudah mendengar desas-desus tentang keberadaan Pavlopetri dan benar saja, dia menemukan beberapa artefak di dasar laut. Dia kembali ke area tersebut setahun kemudian bersama sebuah tim. Mereka menemukan situs yang penuh dengan pot, bejana penyimpanan, dan peralatan. Sebuah batu penumbuk misalnya, adalah alat yang digunakan untuk menggiling biji-bijian dan mengubahnya menjadi tepung. Beberapa amfora menandakan bahwa pemukiman ini ada sejak zaman perunggu, yaitu 5.500 tahun yang lalu, saat orang-orang mulai tinggal di kota-kota. Pemukiman ini diyakini sudah dihuni selama lebih dari 2.400 tahun. Saat ini, Pavlopetri dianggap sebagai kota tenggelam tertua yang pernah ditemukan. Dan yang mengesankan adalah bahwa tempat ini bukanlah sebuah desa biasa. Dulu, tempat ini merupakan kota pelabuhan yang ramai dengan bangunan-bangunan dari batu, pasar, jalan-jalan, dan bahkan alun-alun. Perhentian berikutnya dalam petualangan kita adalah salah satu kota bawah laut paling terkenal saat ini, yang telah diubah menjadi taman arkeologi. Kota Port Royal di Jamaika kini berada di bawah permukaan laut, tapi pada tahun 1692, ini merupakan salah satu kota terkaya di belahan bumi barat. Port Royal merupakan pusat kerajaan Inggris pada masa itu dan menjadi kota perdagangan penting yang menarik banyak orang dari seluruh wilayah. Kota ini juga merupakan rumah bagi para bajak laut Karibia di dunia nyata. Pada pagi hari tanggal 7 Juni 1692, penduduk Port Royal mengalami nasib yang sama sekali nggak mereka duga. Kota ini terbangun dengan guncangan. Orang-orang terlempar dari tempat tidur mereka oleh kekuatan gempa bumi yang sangat besar, mencapai 7,5 skala Richter. Salah satu orang yang selamat mengatakan bahwa dia melihat bumi terbelah dan menelan seluruh kota. Apa yang dikatakannya bisa jadi benar, karena kota itu sebagian besar
besar dibangun di atas pasir. Tanah menelan bangunan, jalanan, apa saja. Geyser menyembur, dan terakhir, ombak setinggi bangunan 10 lantai menghantam kota. Seluas 33 hektar wilayah kota ini lenyap ditelan air. Hebatnya, sebagian besar peninggalan abad ke-17-nya masih dalam kondisi baik di bawah air setinggi 12 meter. Para arkeolog berhasil menemukan kedai minuman, ruang penyimpanan, dapur, dan bangunan tempat hiburan yang digunakan untuk berbagai tujuan. Kamu juga bisa melihat patung singa yang megah, jembatan yang terendam, dan banyak gerbang yang indah. Tentu saja aku menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir, India. Tak jauh dari pantainya terdapat keajaiban lain yang tenggelam, sebuah situs yang dikenal sebagai kota Chambai yang hilang terletak di teluk dengan nama yang sama. Situs ini baru ditemukan pada tahun 2001 ketika Institut Teknologi Kelautan Nasional India melakukan penilaian air secara rutin. Dengan bantuan teknologi sonar yang mengirimkan gelombang suara ke dasar laut, mereka menemukan sesuatu jauh di bawah laut. Gambar-gambar menunjukkan bentuk geometris yang jelas tersebar di area sepanjang 8 km. Peninggalan-peninggalan di sana berasal dari lebih dari 9.500 tahun lalu, yang berarti peradaban ini hilang sekitar pada akhir zaman es. Puing-puing yang ditemukan dari situs ini termasuk bahan-bahan bangunan, tembikar, manik-manik, patung, dan bahkan tulang belulang. Para ilmuwan memperdebatkan apakah artefak-artefak ini benar-benar berasal dari situs tersebut. Tapi jika memang benar dari sana, berarti kota Chambai yang hilang itu mungkin merupakan peradaban tertua di dunia.